Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Merinding saat kamu mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Pentacle, ada Three of Swords, ada Temperance, ada Eight of Swords, dan ada The Devil. Oke, untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Pentacle. Saya melihat ini tentang apa ya? Kayak kehadiran seseorang ya. Seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ada yang saat ini sebagian kamu yang memang sangat menantikan sebuah perubahan karena bisa saja sudah cukup lama dalam penderitaan, sudah cukup lama dalam kesedihan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang masih menutup diri, masih takut untuk punya hubungan yang baru atau memulai sesuatu hal yang baru. Dan saya merasakan di sini ya ada seseorang yang akan memberikan kamu ketulusan, memberikan kamu ya komitmen. Itu yang saya rasakan. Ini tidak hanya ya dulunya mungkin air mata jatuh tentang kesedihan, tetapi saat ini bisa tentang air mata haru ya. Tangis haru yang membuat kamu ternyata ini adalah rahasia takdir kamu. Rahasia takdir yang ternyata Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang yang luar biasa setelah kesedihan kamu. Karena biasanya sebelum kita menemukan seseorang yang tepat, terkadang kita dipertemukan dengan seseorang yang toksik ya, seseorang yang manipulatif. Terkadang kita dipertemukan dulu dengan orang yang salah, untuk barulah kita benar-benar bertemu dengan seseorang yang tepat. Artinya dari situ nantinya kamu lebih bisa mengerti, lebih bisa menghargai apa yang menjadi milik kamu. Karena ternyata untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang terbaik itu ternyata banyak ujiannya ya. Mental kamu, pikiran kamu, perasaan kamu. Tapi pada akhirnya kebahagiaan itu akan ada untuk kamu di sini. Untuk sebagian kamu yang dalam penantian seorang jodoh, pasangan. Ada juga yang mungkin sebagian kamu yang menantikan perubahan finansial, pekerjaan kah, bisnis. Saya merasakan di sini ya, meski
awalnya jatuh bangun, awalnya dalam keterpurukan, kegagalan atau kehancuran. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan berani kembali untuk memulai, kembali bangkit lagi, kembali melakukan sesuatu lagi yang pada akhirnya bisa saja hal yang kamu lakukan itu akan benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa. Karena di sini kamu ditempa dengan banyak ujian. Jadi mental kamu akan lebih terasah, lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi untuk bisa menghadapi apapun. Karena dalam hidup selalu ada aja ya ujiannya, rintangannya, cobaannya, akan ada aja. Tapi di sini keadaan itu akan berbalik nantinya. Jadi tidak selalu tentang kesedihan, tidak selalu tentang keterpurukan. Di sini ada Three of Swords, ini juga tentang, ini saya kaitkan dengan hubungan ya, kayak ada pengkhianatan di sini. Ada seseorang yang mungkin nusuk kamu dari belakang, orang yang kamu percaya, orang yang kamu sangat percaya yang justru merusak semuanya, merusak kebahagiaan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu, menggantikan posisi kamu ya, dalam hal apapun. Pengkhianatan di sini ada yang pengkhianatan dalam hubungan, rumah tangga, atau mungkin dalam karir, dalam pekerjaan kamu, atau dalam usaha. Selalu ada ya orang yang terkadang punya niat yang tidak baik. Jadi hati-hati, tetap waspada. Jadi kamu tidak harus 100% percaya terhadap seseorang. Kamu harus mampu untuk lebih melindungi diri kamu, waspada terhadap sesuatu hal yang seperti itu. Jangan sampai ini kejadian lagi, karena ada sebagian kamu yang memang mengalami hal seperti ini ya, ditusuk dari belakang, ada yang mungkin jadi musuh dalam selimut ya, ada yang di depan kamu begitu baik tetapi ternyata di belakang kamu malah sebaliknya, ada yang dekat sama kamu hanya karena ada yang dia tuju, memanfaatkan, minta tolong. Ada yang seperti itu. Tapi di saat kamu dalam keterpurukan justru dijauhi, ditinggalkan. Ada yang seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati. Jangan sampai nantinya di saat kamu sudah benar-benar mendapatkan perubahan, di saat hidup kamu sudah jauh lebih baik ya, atau mungkin kehadiran seseorang ini benar-benar mengangkat derajat kehidupan kamu, dan kamu harus tahu mana yang tulus, mana yang tidak, mana circle yang sehat dan mana yang tidak. Jangan gampang nantinya terbawa arus ya, terpengaruh dengan sesuatu hal yang negatif. Artinya kamu harus mampu mempertahankan diri kamu. Ada temperance di sini, ini juga tentang keseimbangan ya. Saya merasakan ya pada akhirnya kamu akan lebih bisa menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki, karena kamu nggak mau ya terbawa suasana, terhasut atau terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, yang bisa saja nantinya bisa saja merusak semua yang sudah kamu miliki, bisa saja kamu kehilangan lagi. Jadi hati-hati, karena kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu niat orang dekat sama kita itu seperti apa. Ada yang mungkin terlalu banyak bicara, terlalu terlihat berlebihan, tapi ternyata semua omong kosong. Jadi hati-hati. Nanti kamu juga akan lebih bisa merasakan ya, kamu juga akan lebih peka mana yang tulus, mana yang tidak, mana pertemanan yang baik dan mana yang tidak. Artinya tetap satukan antara hati, pikiran, logika, tetap realistis untuk bisa memilih dan memutuskan ini baik atau tidak untuk kamu. Karena sekarang banyak yang pura-pura ya, banyak yang pakai topeng, banyak yang pura-pura baik tapi ternyata di belakangnya adalah seseorang yang manipulatif. Jadi hati-hati, karena ada Eight of Swords di sini. Ini saya merasakan ini kartu yang bikin kamu itu mungkin kayak kekecewaan itu tidak hanya sekali. Pengkhianatan itu tidak hanya sekali yang pernah kamu rasakan. Ini bisa tentang beberapa kali udah pernah kamu alami ya. Tentang kesedihan, tentang pengkhianatan, tidak hanya sekali, ada beberapa kali kayaknya di sini yang bikin kamu itu kayaknya putus asa, ingin menyerah, kadang nutup diri, kadang menjauh dari lingkungan karena capek, karena ini juga bikin kamu malu ya dengan apa yang orang lain bicarakan tentang kamu, dengan stigma negatif orang-orang terhadap kamu.
Padahal di sini kamu hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi itu ya pasti ada dalam kehidupan ya. Jangan pernah kecil hati atau jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kamu boleh menyesal tapi jangan larut, oke? Ya jadikan semua yang terjadi ya membuat kamu lebih tangguh lagi, lebih selektif lagi, lebih bisa peka lagi, agar itu tidak terulang lagi. Karena saya merasakan ada sebagian kamu yang hal ini terulang ya, gagal dan gagal lagi, sakit dan disakiti lagi, udah percaya tapi justru malah ditinggalkan lagi, di ghosting lagi, atau dikhianati lagi, atau dimanfaatkan saja. Artinya lama-lama kamu capek, lama-lama kamu menutup diri. Ya, tapi apapun itu ya, dalam hidup selalu ada aja godaan-godaan. Ada the devil juga di sini, kayaknya ini cukup berat ya. Ada sebagian kamu yang memang berat ya, mengalami atau menjalani hidup yang udah mungkin gagalnya itu berulang ya. Sedihnya itu kayaknya cukup lama. Ada juga, karena di sini ada the devil, ada yang godaan, bisa jadi ya, godaan. Ada pengkhianatan, ada sesuatu hal yang kamu nggak nyangka. Justru sosok ini yang merampas semuanya, merampas kebahagiaan kamu, apa yang kamu miliki. Jadi hati-hati, jangan terlalu percaya terhadap seseorang yang bisa saja nantinya seseorang itu yang justru merusak kebahagiaan kamu. Oke? Kita lanjut. Di sini ada you all already doing it. Ada awakening. Di sini ada akasa. Ada imrama. Dan di sini juga ada the crumbling. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bersiap untuk sesuatu hal yang baru saat ini. Kamu sudah tidak mau larut dalam kesedihan. Ya mungkin pernah ada sebagian kamu melakukan kesalahan yang mungkin berulang, yang bikin kamu menyesal ya, bikin kamu sangat menyesal. Tapi ya udah, yang udah berlalu nggak bisa kita balik lagi ya, nggak bisa diputar ulang lagi. Yang terpenting untuk kedepannya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu agar tidak terjadi lagi. Dan bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru. Dan saya melihat di sini berusaha untuk cemas ya, berusaha untuk tidak cemas, oke? Berusaha untuk tidak terlalu dalam ketakutan yang berlebihan atau dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kamu harus mampu untuk berpikir positif, berprasangka baik ya, meskipun ya pikiran positif ini tidak mampu untuk merubah segala apa yang pernah terjadi dulunya di masa lalu kamu, tetapi setidaknya dengan kamu berpikir positif itu akan membuat kamu lebih bisa mempersiapkan tentang masa depan kamu yang lebih baik lagi. Artinya siap untuk melangkah dengan pikiran positif, dengan prasangka baik kamu terhadap Tuhan, yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Jadi bersiap untuk melakukan sesuatu, jangan sampai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu menghambat langkah kamu. Karena itu juga akan menghambat aliran cinta dalam hidup kamu, karena dengan otomatis kamu akan menutup diri di saat kamu takut, khawatir, ya otomatis kamu nutup diri. Jadi tetap pikir positif ya, meski sulit, tidak mudah ya, karena mungkin banyak hal yang terjadi dulunya dalam hidup kamu, tapi di sini kamu punya mental yang kuat. Kamu berusaha untuk mencoba untuk berdamai dengan apapun, dengan siapapun, dengan masa lalu. Yang terpenting itu ya maafkan diri kamu. Maafkan diri kamu ya, mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah menyesal, tapi itu adalah kehidupan penuh dinamika. Ada hal-hal yang bikin kamu menyesal, ada yang bikin kamu takut untuk kembali melangkah. Tapi pada akhirnya di sini saya melihat kamu akan mampu untuk kembali bangkit ya. Mau nggak mau ya kamu harus melangkah. Pada akhirnya kamu akan temukan kepercayaan di diri kamu. Kamu udah bisa jujur. Jadi jangan terlalu keras ya terhadap diri kamu sendiri karena pernah ada kegagalan yang bikin kamu sebenarnya ingin menutup diri, tapi pada
sebenarnya dalam hati kecil kamu ingin kebahagiaan. Dalam hati kecil kamu itu kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik, memiliki pasangan lagi. Meskipun dulu pernah putus atau pernah bercerai, mungkin udah berulang kali, tapi ya di sini kamu nggak mau putus asa. Kamu yakin yang terbaik itu akan benar-benar kamu temukan. Di sini lagi-lagi kamu bersiap untuk kembali melangkah, memulai sesuatu hal yang baru, meski pelan ya. Karena langkah kamu penuh dengan kehati-hatian saat ini. Kamu nggak mau salah lagi. Kamu sudah lebih tahu tujuan, arah kamu mau kemana. Dan ini perjalanan yang memang tidak mudah. Oke? Ada ketakutan juga, ada kecemasan juga. Tapi ya pada akhirnya semua akan mampu untuk kamu lewati. Kamu mampu untuk mengendalikan ya. Memang terkadang ada ya situasi atau kondisi yang tidak bisa kamu kendalikan. Tetapi di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk bisa menghadapinya. Kamu tahu cara bagaimana menghadapinya, itu yang terpenting. Dan pada akhirnya saya melihat di sini ya kamu benar-benar akan sampai di tujuan kamu, kebahagiaan kamu. Artinya meski sudah mampu untuk melewati proses, meski sudah mampu untuk melewati tahapan-tahapan itu ya pada akhirnya ada sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu di sini. Ini juga adalah jalan takdir ya, keberuntungan juga di sini yang pada akhirnya yang terbaik itu benar-benar akan kamu dapatkan. Dan bahkan ini juga bisa saja ya, yang kamu rasa mustahil bisa saja, yang kamu rasa nggak mungkin ini bisa saja kamu dapatkan. Oke, seseorang yang luar biasa bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan menaikkan derajat kehidupan kamu. Yang bikin kamu terharu di sini, nggak nyangka meski kamu menutup diri, jika Tuhan menginginkan kamu punya pasangan lagi ya ada aja jalannya nanti. Ada aja hal-hal yang bisa bikin kamu itu buka hati. Ada aja hal yang dia lakukan yang membuat kamu percaya dan yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Oke, jadi jangan pernah tutup ya diri kamu. Kamu harus lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, terhadap sesuatu hal yang akan bisa memberikan kamu kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan dalam hidup kamu. Karena kamu berhak mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, ya situasi yang mungkin tidak mudah, dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun yang saat ini sedang kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!